Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Munadi, kelas Ilmu Pemerintahan 6C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Baik. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai keuangan negara, ruang lingkupnya, serta asas-asas pengelolaan keuangan negara. Setiap negara mempunyai berbagai macam kebutuhan untuk menyejahterakan rakyatnya. Akan tetapi, tidak semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi sendiri. Negara pun memerlukan bantuan dari negara lain untuk memenuhinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara memerlukan pembiayaan. Dan istilah pembiayaan ini erat kaitannya dengan keuangan negara. Keuangan negara sendiri adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan kegiatan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara dengan negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditegaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Baik, kita lanjut ke ruang lingkup keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara itu meliputi pertama, pengelolaan moneter. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat. Bidang moneter meliputi sistem pembayaran, sistem lalu lintas devisa, dan sistem nilai tukar. Adapun bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan meliputi pengelolaan perusahaan negara atau daerah. Yang kedua ada pengelolaan fiskal. Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi bea cukai, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja pemerintah. Sebidang pengelolaan fiskal meliputi 6 fungsi. Pertama, fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi ini dalam fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi dan fiskal ini meliputi penyusunan nota keuangan dan RAPBN, serta perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional, penyusunan rencana pendapatan negara, hibah, belanja negara, dan pembiayaan jangka menengah, penyusunan statistik, penelitian, dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, keuangan, dan ekonomi. Yang B, fungsi penganggaran. Fungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di APBN. Yang C yaitu fungsi administrasi perpajakan. Yang D fungsi administrasi kebiayaan. Yang E fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan meliputi perumusan kebijakan, standar, sistem, dan prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara, dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam negeri dari luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik kekayaan negara, BM atau KN, penyelenggaraan akuntansi, pelaporan keuangan, dan sistem informasi manajemen keuangan pemerintahan. Yang terakhir yaitu ada fungsi pengawasan keuangan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup. Yang ketiga yaitu pengelolaan kekayaan negara. Khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintah. Di samping itu terdapat pula kekayaan negara yang dipisahkan atau pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya atau sahamnya dimiliki oleh negara. Perusahaan semacam ini bisa disebut badan usaha milik negara dan lembaga-lembaga keuangan negara. Selanjutnya kita ke azas-azas pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka menciptakan suatu pengelolaan keuangan negara yang baik tentu berdasarkan pada azas-azas hukum yang mendasarinya. Tujuannya ialah menciptakan suatu bingkai kerja untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Azas-azas pengelolaan keuangan negara dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia mengalami perkembangan apabila menjadikan Undang-Undang Keuangan Negara sebagai batu pijakan. Sebelum adanya Undang-Undang Keuangan Negara, terdapat beberapa azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan diakui kekuatannya dalam pengelolaan keuangan negara selanjutnya. Adapun azas-azas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud yaitu azas kesatuan, di mana azas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, azas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, ada azas tahunan. Azas tahunan ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu. Dan yang keempat, ada azas spesialitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Setelah berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara, terdapat beberapa penambahan azas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Azas-azas tersebut yaitu pertama ada azas akuntabilitas, berorientasi pada hasil adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada azas proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga ada azas profesionalitas. Azas profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat ada azas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara. Adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dan yang kelima ada azas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Azas ini memberikan kebebasan bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun atau lembaga apapun. Azas-azas pengelolaan keuangan negara apabila dilakukan fungsi sebelum dan setelah diberlakunya Undang-Undang Keuangan Negara dapat dijadikan pedoman bagi pengelolaan keuangan negara sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya yang baik. Perlu dicermati bahwa azas pengelolaan keuangan negara bukan merupakan aturan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat, melainkan secara moral dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, janganlah diartikan bahwa pengelolaan keuangan negara dapat serta-merta menyimpangi azas-azas pengelolaan keuangan negara tersebut, sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang baik dan menghindari kerugian negara. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, di mana mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan pos-pos keuangan negara guna menanggulangi COVID-19. Penggunaan keuangan negara yang dimaksud yaitu penggunaan dana desa dan dana pilkada. Sudah tepatkah kebijakan ini diambil oleh pemerintah dalam perspektif keuangan negara? Baik, langsung saja akan menjawabnya. Berbicara mengenai virus corona yang telah menyebar di Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang tepat guna memutus dan menghentikan penyebaran virus ini, sehingga tidak lagi menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat dan bisa mengembalikan segala aktivitas seperti sedia kala. Dalam menjawab hal ini, pemerintah telah melakukan cara-cara guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, salah satunya dengan mengambil kebijakan untuk mengalokasikan atau mengalihkan dana desa dan dana pilkada guna mengatasi COVID-19 ini. Dana desa diperbolehkan dialihkan dari pembangunan infrastruktur berupa fisik yang sudah tercantum dalam APBD Desa 2020. Ini bisa dialihkan untuk belanja kegiatan pencegahan dan penanganan dampak COVID-19 di desa masing-masing. Terlebih banyak sekali masyarakat desa yang rentan akan kemiskinan akibat kehilangan mata pencarian atau penghasilan akibat wabah corona ini. Nantinya dana desa ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dana desa ini juga dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk mengadakan atau mengedukasi masyarakat di wilayahnya, seperti mengkampanyekan pola hidup sehat dan bersih. Dana desa ini tetap bisa digunakan untuk penyebaran COVID-19, tetapi harus disesuaikan dengan keadaan real di lapangan dan tingkat kebutuhan penanganan. Penggunaan dana desa ini bisa juga untuk mengadakan penyemprotan desinfektan dan pengadaan hand sanitizer bagi desa-desa yang rentan akan penyebaran COVID-19. Menurut saya, langkah yang diambil pemerintah saat ini sudah tepat, mengingat bahwa kondisi tanah air yang sedang dalam keadaan darurat dan perlu langkah pencegahan agar virus ini tidak menyebar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Pemerintah pusat telah menambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Penggunaan dana desa yang dialihkan sebagai upaya penanggulangan COVID-19 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020
tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona. Jadi, langkah pemerintah yang mengambil kebijakan untuk mengalihkan dana desa dan dana pilkada guna penanganan COVID-19 merupakan hal yang legal dan tidak melanggar hukum. Jika dilihat dari perspektif pengelolaan keuangan negara, ini dikarenakan telah adanya payung hukum yang mengatur hal tersebut. Lain halnya jika kebijakan ini diambil tanpa adanya dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan dana keuangan negara, dalam hal ini dana desa dan dana pilkada, untuk mengatasi dan menanggulangi COVID-19 ini. Jadi menurut saya kebijakan ini sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah, mengingat pemerintah sebelumnya telah membuat sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk mengalihkan dana desa dan dana pilkada guna penanganan COVID-19. Harapannya ke depan dana desa dan dana pilkada ini dapat digunakan dengan semestinya dan sebaik-baiknya guna mengatasi pandemi corona di tanah air. Diperlukan adanya kerjasama antar pemerintah dengan seluruh masyarakat guna memaksimalkan kebijakan yang ada, sehingga permasalahan yang terjadi di tanah air dapat terselesaikan dengan segera dan dapat mengembalikan tanah air seperti sedia kala dan dapat membangun kembali